Selamat pagi semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat walaupun masih di rumah, kita pembelajarannya masih daring, semoga tetap semangat terus mengikuti pelajaran kimia. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi dan perubahannya. Pengertian materi itu apa sih? Materi itu bukan matre ya, bukan kata sifat juga. Jadi materi itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruangan atau mempunyai volume. Kuncinya itu materi itu punya massa dan mempunyai volume, sehingga materi itu tentunya bisa dilihat dengan mata secara langsung. Kemudian berkaitan dengan materi itu ada wujud zat, ada padat, ada cair, ada gas. Padat itu berarti bentuknya tetap, volumenya tetap. Cair bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, volumenya tetap. Sedangkan gas bentuknya berubah-ubah, volumenya juga berubah-ubah. Contohnya, benda padat itu contohnya kayu. Dimanapun letaknya kayu, mau di atas meja atau di bawah meja atau di lantai, itu nanti kayu ya bentuknya seperti ini. Berbeda dengan zat cair. Apabila nanti airnya dimasukkan ke dalam gelas, otomatis airnya bentuknya menyesuaikan gelasnya. Sedangkan air dimasukkan botol, otomatis nanti airnya juga berbentuk seperti botol. Gas pun juga seperti itu. Gas apabila dimasukkan ke dalam balon, nanti yang akan mengembang seperti ini ya. Itu. Kemudian klasifikasi materi. Materi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Jadi unsur ini adalah zat yang paling kecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Saking kecilnya itu kadang itu bahkan tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung, harus pakai alat. Unsur sendiri ada 3 jenisnya, ada unsur logam, ada unsur non-logam, kemudian ada unsur semi-logam. Perbedaannya, kalau unsur logam itu umumnya berupa padat pada suhu dan tekanan normal, kecuali raksa. Tahu sendiri kan kalau raksa itu adalah zat cair, kemudian memiliki penghantar listrik yang baik, kemudian penghantar panas yang baik, kemudian sifat mengkilap, dapat ditempa itu berarti dapat dibentuk dalam bentuk yang lain. Contohnya aja di sini ada besi. Besi itu kan bisa menjadi bulat, bisa menjadi panjang, bisa berupa lempengan, karena itu tadi dapat ditempa. Kemudian besi itu juga merupakan penghantar listrik yang baik dan panas yang baik. Kemudian unsur non-logam. Unsur non-logam itu umumnya berwujud gas dan padat pada suhu dan tekanan normal. Contohnya yang gas itu oksigen dan nitrogen. Kalau padat itu contohnya karbon. Kemudian unsur semi-logam. Unsur semi-logam itu memiliki sifat antara logam dan logam. Jadi sifatnya itu pertengahan. Makanya di sini unsur semi-logam itu bisa bersifat semikonduktor. Jadi kadang bisa menghantarkan panas atau listrik yang baik, tapi juga ada yang tidak bisa menghantarkan panas ataupun listrik yang baik. Jadi kurang sempurna untuk menjadi penghantar listrik yang baik juga. Sedangkan non-logam itu sama sekali tidak bisa menjadi penghantar listrik yang baik. Itu. Berhubungan dengan unsur, di sini unsur itu sebenarnya terdapat di SPU atau sistem periodik unsur, atau juga bisa disebut dengan tabel periodik unsur. Bisa dilihat di sini. Di sini namanya periodic table of the elements. Ini namanya tabel periodik unsur ya. Di sini beda-beda warnanya itu menyesuaikan jenis unsurnya dan juga menyesuaikan wujud zatnya. Tadi wujud zat itu ada 3 ya, ada padat, ada cair, ada gas.
Ini yang berwarna biru itu merupakan unsur logam. Semua yang berwarna biru di sini merupakan unsur logam. Contohnya tadi besi. Besi di mana? Di sini. Warnanya apa? Biru. Makanya besi atau Fe itu merupakan unsur logam. Kemudian ada kalium. Kalium itu K. Ini K. Berwarna biru juga. Karena itu kalium itu merupakan unsur logam. Kemudian tadi ada unsur non-logam. Unsur non-logam itu letaknya berada di sebelah kanan. Ini unsur non-logam. Dari karbon, nitrogen, oksigen, fluor, neon, dan seterusnya. Ini adalah unsur non-logam. Kemudian ada juga unsur non-logam yang ternyata letaknya di sebelah kiri. Karena tadi unsur non-logam itu ada yang berwujud gas. Contohnya adalah hidrogen. Hidrogen itu H. Nah ini. Jadi kalau tadi saya menyebutkan unsur logam itu biasanya terletak di sebelah kiri SPO. Itu tapi pengecualian untuk unsur hidrogen. Unsur hidrogen walaupun letaknya di sebelah kiri, namun unsur hidrogen itu merupakan unsur non-logam karena berwujud gas. Kemudian ada juga unsur semi-logam. Semi-logam itu ini, yang berwarna oranye. Ada boron, silikon, germanium, arsenik, antimoni, tellurium, sama polonium. Ini adalah unsur semi-logam. Jadi di pertengahan antara unsur logam dengan unsur non-logam. Kemudian saya lanjutkan. Dari unsur tadi itu bisa membentuk senyawa. Jadi kalau unsur itu hanya satu, kalau senyawa itu bisa lebih dari satu zat. Jadi senyawa itu adalah zat yang dibentuk dari berbagai jenis unsur yang saling terikat secara kimia dan memiliki komposisi yang tetap. Jadi pembentukan senyawa itu ada perhitungannya tersendiri, tidak asal mencampurkan unsur satu dengan unsur yang lainnya. Contohnya di sini adalah air. Air itu rumus kimianya H2O. Di sini ada berapa unsur? Ada 3 unsur. Ada 2 unsur H dan ada 1 unsur O. Kemudian ada asam sulfat. Itu rumus kimianya H2SO4. Ini ada 2 unsur H, kemudian ada 1 unsur S, belerang, kemudian ada 4 unsur O atau oksigen. Karena itu yang namanya air, asam sulfat itu bukan merupakan unsur karena terdiri dari lebih dari 1 unsur. Gitu. Kemudian dari unsur tadi bisa membentuk senyawa. Senyawa itu bisa membentuk campuran. Campuran itu apa? Campuran itu adalah materi yang tersusun dari 2 jenis zat murni atau lebih dan masih memiliki sifat-sifat dari zat penyusunnya. Jadi kalau senyawa tadi itu adalah unsur yang dicampur secara kimia, itu nanti membentuk senyawa. Kalau campuran itu adalah materi yang dicampur tetapi tidak harus dengan reaksi kimia. Nah, campuran di sini ada 2 jenisnya. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Campuran homogen itu bila dicampur, maka batas-batas zat penyusunnya tidak nampak dan masing-masing partikel zatnya tersebar merata. Contohnya adalah alkohol 70%. Jadi, homogen itu akan artinya sama. Jadi kalau misalnya sudah dicampur itu tidak kelihatan mana yang alkohol, mana yang airnya itu. Kemudian campuran heterogen. Hetero itu artinya berbeda ya. Jadi pengertiannya adalah zat yang terbentuk oleh beberapa jenis zat yang batas zat penyusunnya masih dapat dilihat atau dikenal dan sifat-sifat zat penyusunnya masih ada. Jadi kelihatan antara 2 materi yang dicampur itu kelihatan. Contohnya air dan minyak. Air dan minyak